A NIM 1959-1223 dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Di sini saya akan mempresentasikan judul proposal penelitian tindakan kelas yang berjudul tentang meningkatkan keaktifan siswa melalui metode jigsaw pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di kelas 5 SDN 2 Sungai Kerambil. Bab 1 pendahuluan. Di dalam pendahuluan ini terdapat beberapa unsur di dalamnya, yaitu yang pertama adanya latar belakang masalah, yang kedua identifikasi masalah, yang ketiga adalah rumusan masalah, yang keempat adalah tujuan masalah, yang kelima adalah manfaat penelitian. Pada bab 2 ini yaitu kajian teoritis, berisikan tentang yang pertama adalah pengertian metode jigsaw, kemudian langkah-langkah metode jigsaw, yang selanjutnya yang ketiga adalah kelebihan kekurangan metode jigsaw, keempat adalah keaktifan siswa, yang selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi keaktifan siswa, yang keenam adalah indikator siswa, yang ketujuh adalah pembelajaran IPS, dan yang kedelapan adalah tujuan pembelajaran IPS tersebut. Pada bab 3 ini adalah metodologi penelitian, berisikan tentang jenis penelitian, kemudian lokasi penelitian, yang selanjutnya yaitu subjek penelitian, kemudian sumber data penelitian, yang selanjutnya adalah langkah-langkah penelitian tersebut. Latar belakang masalah pada proposal ini adalah kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang mengedepankan sikap, pengetahuan, dan keterampilan siswa. Nah, pada kurikulum ini, pembelajaran yang digunakan adalah pembelajaran tematik. Dan pada kurikulum 2013 ini yaitu memuat pelajaran, salah satunya adalah ilmu pengetahuan sosial. Berdasarkan dari observasi yang saya lakukan di SDN tersebut, mata pelajaran IPS pada tema 5, yaitu letak geografis di Indonesia, pembelajaran yang dilakukan adalah sangat konvensional. Apa itu konvensional? Konvensional adalah pembelajaran yang monoton atau pembelajaran yang hanya menggunakan metode ceramah atau sekedar tanya jawab. Jadi siswa tersebut cenderung diam dan tidak aktif dan tidak mau untuk bertanya. Kemudian banyak sekali siswa yang diam di kelas atau banyak mengobrol dengan temannya karena pembelajaran tersebut tidak menarik. Dan maka diperoleh data di SDN 2 Sungai Kerambil tersebut bahwa di dalam siswa kelas 5 tersebut terdapat 22 siswa dan siswi, diantaranya adalah 12 siswi perempuan dan 10 siswa laki-laki. Maka dari jumlah siswi tersebut dapat dijumlahkan bahwa keaktifan siswa hanya mencapai 25% dan hasil belajar yang minim atau hasil belajarnya juga kurang diperoleh dari hasil ulangan harian yang tidak mencukupi KKM. Nah, KKM yang ditentukan dari sekolah tersebut adalah 70, tetapi nilai klasikalnya atau jumlah keseluruhan siswa tersebut nilainya hanya mencapai 60% ketuntasannya. Jadi pembelajaran yang efektif adalah pembelajaran yang menyediakan kesempatan belajar yang mandiri atau melakukan aktivitasnya itu sendiri. Maka perlu pembelajaran yang aktif dalam pembelajaran IPS tersebut. Apa metode yang cocok dalam pembelajaran IPS tersebut? Nah, di sini saya menggunakan metode jigsaw. Metode jigsaw adalah metode pembelajaran yang aktif, terdiri dari beberapa kelompok atau tim-tim belajar. Maka dengan metode tersebut bisa membangkitkan semangat siswa untuk aktif di dalam pembelajaran tersebut. Pada latar belakang masalah tersebut, maka calon peneliti atau peneliti mengambil judul yaitu meningkatkan keaktifan siswa melalui metode jigsaw pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 5 di SDN 2 Sungai Kerambil. Dari identifikasi masalah tersebut, maka dapat dirumuskan masalah. Yang pertama adalah bagaimana penerapan metode jigsaw dalam mengajar pada mata pelajaran IPS materi
letak geografi di Indonesia di kelas 5 tersebut. Yang kedua adalah bagaimana hasil siswa sebelum dan sesudah menggunakan metode jigsaw pada materi pelajaran IPS, yaitu letak geografi di Indonesia. Yang ketiga adalah apakah metode jigsaw efektif dalam meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran IPS tersebut. Dari rumusan masalah tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari permasalahan tersebut adalah untuk mengetahui penggunaan metode jigsaw saat mengajar mata pelajaran IPS materi letak geografi di Indonesia kelas 5. Kemudian selanjutnya adalah untuk mengetahui hasil belajar sebelum dan sesudah penggunaan metode jigsaw pada mata pelajaran IPS materi letak geografis di Indonesia tersebut. Yang ketiga adalah untuk mengetahui metode jigsaw tersebut efektif atau tidak dalam meningkatkan keaktifan siswa pada mata pelajaran IPS dan materi letak geografis di Indonesia. Manfaat penelitian tindakan kelas ini adalah yang pertama adalah manfaat secara teoritis. Apa manfaat secara teoritisnya adalah yang pertama, penelitian ini diharapkan untuk bisa berkontribusi yang baik dari memberikan sumbangan pemikiran bagi lembaga-lembaga pendidikan atau lembaga-lembaga yang meneliti tentang metode yang telah diterapkan tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah secara praktis. Manfaat secara praktisnya yaitu yang pertama bagi guru. Penelitian ini diharapkan dapat menjadikan pedoman guru untuk lebih bervariasi dalam menggunakan metode pembelajaran yang baru dan bisa untuk memotivasi guru untuk bisa menggunakan metode yang lebih baik, yang lebih semangat, yang bisa meningkatkan keaktifan siswa atau meningkatkan hasil belajar siswa. Yang kedua, bagi peneliti, sebagai langkah awal sebagai calon guru dalam menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi sehingga tidak membuat siswa bosan dan lebih aktif serta dapat meningkatkan hasil belajarnya untuk siswa tersebut. Yang selanjutnya adalah landasan teori atau landasan teoritis. Yang pertama adalah metode jigsaw. Apa sih metode jigsaw tersebut? Metode jigsaw adalah salah satu tipe pembelajaran yang aktif terdiri dari beberapa tim-tim belajar yang beranggotakan 4 atau sampai 5 orang. Materi yang disajikan peserta didik dalam bentuk teks atau setiap peserta didik itu bertanggung jawab atas penguasaan bagian-bagian materi pembelajaran yang sudah dibagi tersebut dan mampu mengajarkan bagian tersebut kepada anggota timnya tersebut. Yang kedua adalah langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam metode jigsaw tersebut. Yang pertama adalah peserta didik dikelompokkan ke dalam 4 anggota tim atau terdiri dari setiap timnya ada 4-5 orang anggota. Yang selanjutnya adalah setiap anggota dalam tim diberikan materi yang berbeda-beda dari kelompok lain oleh gurunya tersebut. Yang selanjutnya adalah setiap orang dalam tim memberikan materi yang ditugaskan, memberikan materi atau penjelasan yang ditugaskan. Jadi setiap tim tersebut ada 1 orang yang mewakilinya dalam menjelaskan materi kepada timnya tersebut. Selanjutnya adalah anggota dalam tim yang berbeda yang telah mempelajari bagian sub-sub tema yang telah dibagi oleh gurunya tersebut yang sama tertemu dalam kelompok baru atau kelompok ahli untuk mendiskusikan sub-sub tema yang telah dibagi itu menjadi masing-masing pembelajarannya. Yang kemudian adalah setelah selesai diskusi, tim ahli atau tim yang telah menyampaikan materi, setiap anggota kembali ke kelompoknya asal, kemudian bergantian mengajarkan kepada timnya tersebut. Jadi 1 orang menjadi kelompok ahli, kembali lagi ke timnya untuk menjelaskan materi kepada temannya. Yang selanjutnya adalah setiap tim ahli mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi setiap kelompok-kelompok tersebut mempresentasikan apa sih hasil diskusi
pada mata pelajaran letak geografi tersebut. Yang selanjutnya adalah guru memberikan evaluasi kepada setiap tim, memberikan tugas-tugas atau memberikan pertanyaan yang sudah dipelajari oleh kelompok tersebut. Yang ketiga adalah kelebihan dan kekurangan metode jigsaw. Yang pertama adalah kelebihan metode jigsaw, yaitu dapat meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap siswa tersebut. Jadi siswa tersebut harus bertanggung jawab atas materi yang telah diberikan atau dengan kelompoknya. Jadi menumbuhkan rasa tanggung jawab. Yang selanjutnya yaitu memberikan keragaman atau menjalin hubungan sosial yang baik. Jadi dengan metode ini siswa diharapkan untuk bisa saling berkomunikasi dengan temannya atau dengan gurunya. Itu akan menjalin hubungan yang baik atau keaktifan siswa dalam berbicara tersebut. Yang selanjutnya itu meningkatkan kerjasama secara kooperatif. Jadi di dalam metode ini siswa harus bisa saling bekerja sama dengan teman kelompoknya. Yang kedua adalah kekurangan metode jigsaw. Apa sih kekurangan metode jigsaw tersebut? Yang pertama adalah bisa dapat dijelaskan bahwa jika guru tidak mengingatkan agar siswa selalu menggunakan keterampilan kooperatif kepada kelompok tersebut, maka akan pecah di dalam diskusi tersebut. Yang selanjutnya yaitu jika anggota kurang efektif atau jika anggotanya kurang, maka timbullah kekurangan atau Nah, selanjutnya yaitu jika anggotanya kurang, maka akan timbul masalah di dalam kelompok tersebut, maka kurang di dalam diskusi tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu membutuhkan waktu yang lama. Itu kekurangan dari metode jigsaw. Yang keempat adalah keaktifan siswa. Apa sih keaktifan siswa? Aktif artinya giat. Kemudian aktivitas siswa perlu diperhatikan oleh guru agar proses belajar mengajar mendapatkan hasil yang maksimal atau hasil yang lebih baik lagi. Maka perlu cara untuk meningkatkan keaktifan siswa tersebut, maka dapat dilakukan dengan mencari sumber-sumber belajar yang baru dan metode mengajar yang tidak monoton. Jadi guru tersebut harus bisa mencari sumber-sumber belajar yang lain, yang kreatif, yang inovasi, bisa untuk meningkatkan keaktifan siswa tersebut. Kemudian atau metode yang digunakan itu selalu monoton, maka kita harus mengganti metodenya dengan yang lain atau dengan yang lebih baru lagi, seperti metode jigsaw tersebut, atau masih banyak lagi metode-metode yang sesuai dengan cara mengajar yang lebih baik atau lebih bagus lagi untuk meningkatkan keaktifan siswa tersebut. Yang kelima adalah faktor yang mempengaruhi keaktifan siswa. Yang pertama adalah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi yaitu intelijensi atau kemampuan siswa atau EQ siswa yang dimiliki. Jadi semakin tinggi EQ siswa tersebut, maka akan semakin tinggi pula rasa keingintahuan siswa. Berbeda dengan EQ-nya yang sangat rendah, jadi dia cenderung lebih untuk diam atau malu untuk bertanya. Kemudian yang selanjutnya yaitu sikap. Jadi sikap siswa, bagaimana siswa menyikapi keadaan di lingkungannya atau menyikapi tanggapan dari orang lain. Yang selanjutnya yaitu bakat. Kemudian minat siswa itu dilihat dari bagaimana siswa ingin belajar tentang materi pelajaran tersebut. Jadi kita harus menumbuhkan minat siswa tersebut. Yang selanjutnya yaitu motivasi. Jadi motivasi itu juga sangat penting dalam meningkatkan keaktifan siswa tersebut. Yang selanjutnya yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal ini meliputi yaitu lingkungan sosial. Apa saja lingkungan sosial tersebut? Yaitu seperti keluarga, lingkungan di rumah, orang tua bersama orang tua, atau lingkungan di masyarakat bersama dengan teman-temannya. Yang selanjutnya yaitu lingkungan non sosial. Lingkungan non sosial tersebut yaitu bisa dikatakan sebagai
tempat dia belajar atau metode-metode belajar, kemudian di rumah atau lingkungan untuk bisa dia mendapatkan informasi. Yang ketujuh adalah pembelajaran IPS. Ilmu pengetahuan sosial atau IPS itu merupakan ilmu yang mengkaji berbagai disiplin ilmu sosial, didasari pada kajian geografi, kemudian ekonomi, sejarah, antropologi, dan sosiologi. Jadi itu mencakup dalam ilmu pengetahuan sosial. Kemudian ruang lingkup IPS pada jenjang pendidikan dasar atau sekolah SD itu dibatasi sampai gejala dan masalah sosial yang ada di sekitar peserta didik, kemudian termasuk dalam letak geografis, itu juga di ranahnya kepada pendidikan sekolah dasar, karena kita harus bisa melihat di sekeliling kita bagaimana letak geografis di Indonesia itu seperti apa contohnya. Itu pembelajaran IPS pada tingkatan SD. Yang selanjutnya yaitu tujuan pada pembelajaran IPS di SD yaitu tujuannya adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar peka terhadap masalah di lingkungan sosial tersebut. Kemudian sosial yang terjadi melalui sikap mental atau positif atau terampil dalam menanggapi permasalahan yang ada di lingkungan tersebut. Misalkan permasalahan-permasalahan apa seperti tanah longsor, itu kan termasuk ke dalam materi IPS. Kemudian banjir itu disebabkan oleh apa? Bagaimana cara kita menyikapinya? Jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas atau PTK adalah kegiatan yang dilakukan guru kelasnya sendiri dengan jalan perencanaan melaksanakan akan mengamati, kemudian merefleksikan tindakan melalui beberapa siklus secara kolaboratif dan partisipasi yang bertujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan mutu proses pembelajaran di kelasnya tersebut. Penelitian tindakan kelas ini menggunakan model kemis dan target, mencakup beberapa siklus yang terdiri dari beberapa tahapan, yaitu tahapan perencanaan atau planning, kemudian pelaksanaan dan pengamatan atau acting atau observasi, yang selanjutnya yaitu refleksi atau reflected, serta berlangsung secara berulang-ulang. Jadi dilakukan secara berulang-ulang, terdapat beberapa siklus agar mencapai pembelajaran yang maksimal. Yang selanjutnya adalah lokasi penelitian. Nah, penelitian ini dilakukan di SDN 2 Sungai Kerambil, Kecamatan Luar Negeri. Kemudian subjek penelitian. Nah, subjek dari penelitian ini adalah siswa-siswi kelas 5, ya, di mana di dalam kelas 5 tersebut terdapat berjumlah 22 siswa-siswi dan di mana terdapat 12 siswi perempuan dan 10 siswi laki-laki. Serta guru di dalam kelas 5 di SDN 2 Sungai Kerambil. Yang selanjutnya yaitu sumber data penelitian. Sumber data penelitian tindakan kelas ini diperoleh melalui beberapa sumber, yaitu data primer yang bersumber dari guru kelasnya tersebut, langsung dari guru kelasnya tersebut dan siswa-siswi di SDN 2 Sungai Kerambil tersebut yang bisa diwawancarai atau ditanya-tanya tentang permasalahan di SD tersebut. Dan selanjutnya adalah pengumpulan data penelitian tindakan kelas. Yang pertama adalah penyusunan rencana atau planning kita terhadap apa yang akan kita lakukan sebelum kita melakukan penelitian tersebut. Yang pertama yang perlu dipersiapkan adalah, yang pertama kita harus mempunyai silabus kelas 5.
Yang selanjutnya itu RPP atau Rencana Pembelajaran tentang materi tentang letak geografi di Indonesia, subtema 2 dan pembelajaran ketiga. Yang selanjutnya adalah menggunakan metode jigsaw yang kita gunakan pada penelitian tersebut. Yang selanjutnya itu langkah-langkah pembelajaran menggunakan metode jigsaw. Jadi apa saja sih langkah-langkah yang kita gunakan dalam penelitian tindakan kelas tersebut? Yaitu yang pertama adalah peserta didik dikelompokkan ke dalam 4 anggota tim dan di setiap timnya itu terdapat 4 sampai 5 anggota. Kemudian selanjutnya yaitu setiap anggota dalam tim tersebut diberikan materi sesuai dengan materi yang telah diberikan, yaitu tentang letak geografi di Indonesia. Langkah selanjutnya yaitu setiap orang dalam tim tersebut diberikan materi yang digunakan. Yang selanjutnya yaitu anggota di dalam tim tersebut berbeda yang telah mempelajari bagian subbab yang sama bertemu dengan kelompok baru atau kelompok ahli untuk mendiskusikan setiap sub materi masing-masing. Yang selanjutnya yaitu setelah selesai diskusi sebagai tim ahli, setiap anggota kembali ke kelompoknya masing-masing, ke kelompoknya asal, dan bergantian mengajarkan kepada temannya materi yang telah disampaikan tersebut. Kemudian yaitu yang selanjutnya itu setiap tim ahli atau tim yang memberikan materi atau yang menyampaikan penjelasan tersebut mempresentasikan kembali di depan terhadap hasil diskusinya kepada kelompoknya. Yang selanjutnya itu sebagai guru memberikan evaluasi kepada di setiap kelompok-kelompok tersebut, seperti memberikan pertanyaan mengenai pembelajaran tersebut atau memberikan tugas. Dan selanjutnya adalah tindakan. Nah, tindakan ini adalah bagaimana cara guru menerapkan metode tersebut di dalam kelasnya. Cara menggunakan metode jigsaw tersebut. Yang pertama adalah yang dilakukan guru adalah membagi setiap siswa tersebut ke dalam beberapa tim. Nah, di setiap tim tersebut terdapat 5 sampai 4 anggota. Kemudian di dalam setiap tim tersebut dibagi materi yang berbeda-beda. Nah, kemudian salah satu dari siswa tersebut maju ke depan. Kemudian guru memberikan arahan materi tentang pembelajaran tersebut. Nah, kemudian siswa kembali lagi ke kelompoknya untuk menjelaskan atau mendiskusikan materi yang telah diberikan tersebut kepada teman-temannya yang belum paham. Nah, selanjutnya yaitu tim ahli atau salah satu orang di dalam kelompok tersebut yaitu mempresentasikan hasil belajarnya. Nah, setelah mempresentasikan hasil belajarnya, guru memberikan evaluasi kepada setiap siswa tersebut. Guru memberikan evaluasi kepada setiap siswa tersebut yang berbeda-beda tentang materi letak geografis tersebut. Nah, dengan adanya metode ini bisa menumbuhkan keaktifan siswa di dalam berkomunikasi, sehingga agar tidak cenderung diam, jadi diberikan kesempatan kepada siswanya untuk belajar lebih aktif lagi, sehingga bisa meningkatkan atau menumbuhkan rasa keingintahuan siswa. Jadi maka disitulah akan timbul keaktifan siswa dalam belajar. Langkah selanjutnya adalah observasi, di mana terdapat lembar observasi yang akan diberikan kepada guru kemudian kepada siswa. Nah, contoh lembar observasi diberikan kepada guru yaitu seperti ini. Nah, yang selanjutnya yaitu lembar kerja siswa, yaitu guru memberikan lembar itu kepada siswa agar siswa bisa mengisinya. Langkah selanjutnya adalah refleksi atau hasil akhir dari tindakan tersebut, sehingga menghasilkan apakah penerapan metode tersebut sesuai apa yang kita harapkan dalam pembelajaran tersebut. Kemudian guru tersebut mendiskusikannya kepada guru wali kelas tersebut, bagaimana, apakah ini sesuai, apakah ada kendala lagi, apakah ada kelebihan dalam menerapkan metode jigsaw ini, apakah sudah sesuai.
Itulah tadi pemaparan proposal penelitian tindakan kelas yang berjudul meningkatkan keaktifan siswa melalui metode Jigsaw pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di SDN 2 Sungai Kerambil. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.